Baiklah, kita akan masuk dalam pembelajaran kita aplikasi turunan fungsi aljabar. Adapun kompetensi dasar pengetahuannya menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung. Kompetensi dasar keterampilannya adalah menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung kurva. Persamaan garis singgung dan garis normal kurva berkaitan dengan masalah kontekstual. Kita perhatikan peta konsepnya adalah seperti berikut aplikasi turunan fungsi aljabar. Nanti kita akan membahas dua hal dalam aplikasinya ini, kemiringan dan kemonotonan, kemudian maksimum dan minimum fungsi. Nah, penerapan ini dalam masalah kontekstual dan menggambar grafik. Nah, sebelum kita masuk kemiringan dan kemonotonan, kita harus mengulang sebentar pelajaran kita yang terdahulu tentang rumus-rumus turunan fungsi. Ya, kita masuk ya. Nah, ini dia. Ada sebanyak 7 ini. Turunan A itu ya 0. Turunan AX itu A. Turunan AX pangkat N, ini kalikan kemari. AN, X pangkatnya kurang 1. Jadi yang kurang 1. Kalau A, U, N, pangkat N, nah, ini kan ada dua fungsi dia kan. Fungsi X dan U. Sehingga turunannya nanti A kali N. U pangkat N kurang 1 dikali U aksen. Nah, kita turunkan lagi dia. Jika fx-nya itu U tambah kurang V, maka turunan pertamanya U aksen tambah kurang V aksen. Jika fx-nya U kali V, turunan pertamanya adalah U aksen kali V tambah U dikali V aksen. Jika fx-nya adalah U per V, maka turunan pertamanya, ingat ini, U aksen dikali V kurang U V aksen per V kuadrat. Nah, ini diingat kembali supaya bisa kita melanjutkan. Oke, masuk aplikasinya tentang kemiringan dan kemonotonan. Nah, kita perhatikan gambar ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Ada sebuah grafik dari fungsi fx ini seperti ini. Lalu ada titik P, ada titik Q. Nah, titik Q ini nanti ibaratkan bisa dia bergeser. Dan sebenarnya Q ini dekat kepada P. Iya. Kita lihat bahwa titik P ini adalah C, FC. Titik Q ini adalah C tambah H, FC tambah H. Sehingga gradien dari garis L, yaitu garis singgung kurva ini, di titik P itu adalah MPQ sama dengan FC tambah H kurang FC per H. Ya. Jadi garis L merupakan garis singgung kurva di titik P. Kemiringan gradien garis singgung L adalah M sama dengan, nah ini sebenarnya ini definisi turunan ini. Sehingga ini M sama dengan F aksen C, turunan pertama. Ya. Limit M PQ H menuju 0. Sehingga limit H menuju 0 FC tambah H kurang FC per H. Nah, persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik X1, Y1 adalah, nah ini ada rumus yang baru ini ya, yang harus diingat. Terus itu udah ada nih. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang Y1. Dengan M, ini gradien sama dengan turunan pertama di titik X1 ini, di X1 ini ya. Di per dx di X sama dengan 1.
Garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung. Pada titik singgung, persamaan adalah Y kurangi 1. Persamaan garis lurus ini ya, sama dengan min seper M kali X kurang 1. Kenapa gradiennya menjadi min seper M? Karena garis normal ini tegak lurus dengan garis singgung. Kalau saling tegak lurus, dua buah garis saling tegak lurus, maka perkalian gradiennya itu M1 kali M2 minus 1. Jadi kalau M1-nya M, tentu M2-nya adalah min seper M. Kita lihat contoh. Tentukanlah gradien garis singgung kurva Y sama X kuadrat tambah 2X kurang 2 di titik 1,1. Nah, gampang ini. Gradien itu kan tadi turunan pertamanya. Sehingga kita turunkanlah dulu nih. Setelah diturunkan kan diperdiksi adalah 2X tambah 2. Dari mana ini? Tadi seperti rumus ini 2 dikali 1. 2. X pangkatnya kurang 1. Jadi 2X saja nih. Tambah. Nah ini kan ada 1 pangkatnya ini. 1 kali 2 ya 2. 1 kurang 1, 0. Jadi pangkatnya X-nya pangkat 0. Jadi X pangkat 0 itu kan jadi 1. Tinggallah 2 saja. Kurang 2-nya ini tidak, ini turunannya 0 ya. Sehingga turunannya itu hanyalah 2X tambah 2. Nah, setelah dapat turunannya 2X tambah 2, nah kita masukkanlah tadi X-nya ini 1 ke gantikan X di sini. Sehingga 2 kali 1 tambah 2. Nah, itulah M-nya. Sama dengan 4. Jadi gradien dari singgung kurva itu adalah 4. Salah. Ini 4 ya. Bukan 2. Contoh 2. Tentukan persamaan garis singgung dari dan garis normal pada kurva Y sama dengan 2X pangkat 3 kurang 5X kuadrat kurang X tambah 6. Di titik yang berabsis 1. Nah, absisnya 1. Kalau absis katanya itu X-nya. Maka kita hitung Y1-nya. Dengan cara mensubstitusi ke persamaan yang awal ini. Sehingga digantilah X-nya semua dengan 1. Maka diperolehlah 2 kali 1 pangkat 3 kurang 5 kali 1 kurang 1 tambah 6. Perolehlah 2. Jadi titik singgungnya adalah 1,2. Nah, sekarang tentukan turunan pertama dari fungsi Y supaya kita dapat gradiennya. Turunkanlah ini menjadi ya 3 kali 2, nah X pangkat 2, pangkatnya kurang 1, kurang 2 kali 5, 10X. Pangkatnya kurang 1, jadi X pangkat 1, tinggal 11 saja. Ini turunannya min 1, kurang 1. Dengan 1 dari sini tadi. Sehingga diperolehlah 6 kali 1 pangkat 2 kurang 10 kali 1 kurang 1 minus 5. Nah, kita tentukan persamaan garis singgungnya. Rumusnya tadi udah Y kurangi 1 sama M kali X kurang 1. Nah, Y kurang 2 ini. Y satunya. Sama dengan M-nya tadi minus 5 kali X kurang 1. Y kurang 2 sama dengan minus 5X tambah 5. Jadi 5X tambah Y kurang 7 sama dengan 0. Jadi tentukan persamaan garis normal. Y kurangi 1 sama dengan minus seper M dikali X kurangi 1. Y kurang 2 sama dengan minus 1 per min 5 X kurang 1. Y kurang 2 per 5, min kali min jadi positif. X kurang 1. Nah, maka 5Y kali silang aja dia, kurang 10 sama X kurang 1. Dengan 5Y kurang X dikurangi dengan 9. Kesimpulan. Jadi persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2X pangkat 3 kurang 5X kuadrat kurang X tambah 6. Di titik yang berabsis 1 adalah X tambah Y sama dengan 0. Dan persamaan garis normalnya adalah 5Y kurang X kurang 9 sama dengan 0. Lanjut. Kemonotonan fungsi. Secara grafis, jika kurva suatu fungsi merupakan sebuah kurva mulus, maka fungsi monoton naik dan fungsi monoton turun dapat dengan mudah Anda amati. Misalnya untuk grafik fungsi yang digambarkan di bawah ini, Anda dapat mengatakan bahwa fungsi f(x) monoton naik pada interval
X lebih kecil A. Setelah itu turun. Ya, lagi antara ini, waktu X lebih kecil B lebih besar A. Waktu X lebih besar B lagi naik. Jadi naik dia dari X lebih kecil A, dari X lebih besar B. Ini turun, yaitu di X lebih kecil B lebih besar. Nah, ingat kembali bahwa turunan pertama f aksen X memberikan makna kemiringan dari garis singgung pada grafik F di titik X. Jika f aksen X lebih besar 0, maka garis singgung naik ke kanan. Nomor 3. Jika f aksen X lebih kecil 0, garis singgung jatuh ke kanan. Untuk menyelidiki atau mencari interval di mana fungsi naik dan fungsi turun, Anda dapat menggunakan turunan pertama seperti teorema berikut. Fungsi f(x) dikatakan fungsi naik dalam interval I jika untuk setiap bilangan x1, x2 dalam I dan x1 lebih kecil x2, maka berlakulah hubungan fx1 lebih kecil dari fx2. Jadi ini sejajar dia. Makanya dia ya menuntun naik. Jika x2 fungsi fx dikatakan fungsi turun dalam interval I jika untuk setiap bilangan x1 dan x2 dalam I dan x1 lebih kecil x2, maka berlaku hubungan fx1 lebih besar dari fx2. Nah, kita perhatikan ini berlawanan. X1 lebih kecil x2, maka fx1 lebih besar dari fx2. Teorema. Misalkan f fungsi yang terdefinisi di selang I dan f mempunyai turunan di I. Jika f aksen X lebih besar 0 dalam selang I, maka f merupakan fungsi naik. Ya. Jika f aksen X lebih kecil 0 dalam selang I, maka f merupakan fungsi turun. Jadi untuk menguji fungsinya naik dengan fungsinya turun, kita bisa dengan menggunakan turunan pertama. Condong ke kanan. F aksen X lebih besar 0. Jadi gradiennya positif ini. Nah, kalau udah gini dia turun, udah f aksen X itu lebih kecil 0. Perhatikan bahwa gradiennya ini negatif ya. Nah, ini kembali lagi naik positif. F aksen X lebih besar 0. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat. Contoh. Tentukan selang atau interval di mana fungsi naik dan turun dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat kurang 15. Penyelesaian. Tentukan turunan pertama fungsi fx. Tentukan turunan pertamanya. Dari sini. 3x pangkat 2 kurang 6x ya. Tentukan pembuat 0 fungsi f aksen x. Kita buat f aksen x sama dengan 0, maka ini tadi turunan ini 3x kuadrat kurang 6x sama dengan 0. Kita faktorkan 3x kurang, buka kurung, x kurang 2 dengan 0. Jadi pembuat 0-nya dari 3x ini bisa kita dapat x sama dengan 0. Artinya gini, 3x sama dengan 0. X sama dengan 0. Ini x kurang 2 sama dengan 0. Arti x sama dengan 2. Uji nilai fungsi fx pada garis bilangan. Nah, kita letakkan pembuat 0-nya tadi ini 0. Sini 0 ini ya. Nah, di sini adalah 2. Nah, sekarang kita masukkan lebih kecil dari 0 ini ada misalnya min 1 di sini. Ujikan. Nah, setelah kita ujikan ke turunan pertamanya tadi. Ini dapat 9. Nah, 9 dia. Karena 3 kali min 1 pangkat 2 kan positif 1. Jadi 3 kali 1, 3. Kurang 6 kali minus 1. Minus 6 dikali minus 1 jadi positif 6. Jadi 3 tambah 6, 9. Nah, artinya untuk daerah di sini, turunan pertamanya itu nilainya positif. Sehingga vaksin X lebih besar 0. Positif ini, tanda positif. Nah, kita uji di sini. Tadi di sini adalah 0. Di sini 2, pembuat 0-nya tadi. 0, 2. Oke. Nah, kita uji antara 0 dan 2 itu ada 1. Makanya kita uji satunya, f aksen 1. Masukkan kemari. 3 kali 1 kuadrat, 3. Kurang 6 kali 1. Sehingga 3 kurang 6 itu negatif 3. Sehingga turunan pertamanya bernilai negatif. Ini negatif.
Demikian seterusnya, ini menjadi positif. Lebih besar dari 2 ya kan, kita uji 3, ambil 3. Di sini 2 tadi. Nah, lebih besar dari 2 itu ada angka 3, kita ujikan ke turunan pertamanya tadi. 3 kali 3 pangkat 2 kurang 6 kali 3. Nah, 3 pangkat 2 itu 9 kali 3, 27 kurang 6 kali 3, 16. Sini 9. Positif, sehingga turunan pertamanya positif. Ya. Jadi kesimpulannya adalah ini sini naik, sini naik, ini turun. Nah, dengan kata lain, fx naik pada interval x lebih kecil dari 0 ke sini, atau x lebih besar dari 2 ke sana. Dan fungsi turun pada interval x lebih kecil 2 lebih besar dari 0. Oke, sampai di situ.